bait Allah, bait suci, gereja Tuhan yang sudah luluh lantah, rata seperti tanah, tapi mereka tidak punya hati membangun kembali bait Allah itu. Tuhan tegur bangsa Israel lewat Nabi Hagai. Karena mereka udah mulai lupa. Berkat makan, minum, kekayaan, keuangan yang mereka terima itu bersumber dan berasal dari Tuhan, tapi mereka lupa tanggung jawab mereka terhadap Tuhan. Saya kira ini juga banyak dilakukan oleh orang Kristen di setiap zaman, terutama di zaman sekarang. Kita sudah diberikan napas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Kita sudah diberikan gaji, posisi yang tinggi. Diberkati Tuhan kita dengan kekayaan dan perusahaan. Tapi kita lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan apa menyediakan hati, waktu, tenaga kembali. Taat sama Tuhan. Kita lupa itu. Bahkan kita lupa pula melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan, bahkan juga apa? Memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Termasuk membangun gereja. Karena kita berpikir, ini diberkatkan hanya untuk saya. Enggak. Kita diberkati itu juga harus menjadi saluran berkat. Yang kedua, ajakan untuk bertindak. Maka dalam hal ini Nabi Hagai mendorong mereka, pergilah ke hutan, ke gunung. Cari kayu yang terbaik di sana. Bawa, pakai. Jadi bahan pembangunan bait suci itu. Nah, kalau kalian serta-merta melakukan itu dengan yang terbaik, Tuhan pun pasti menolongmu. Tuhan pun pasti memberkati. Tuhan pun pasti akan mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan itu untuk Tuhan. Ini memberikan makna buat kita, saudara-saudara. Respon kita kepada Tuhan tidak boleh hanya sekedar di mulut, tapi juga harus ditindaklanjuti dengan tindakan dan perbuatan, alias action. Karena orang Israel pun akhirnya juga mereka bertindak, mencari bahan bangunan. Lalu mereka mulailah pembangunan kembali bait suci. Bagian yang kedua, penggunaan frasa atau kalimat, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berulang kali tekankan ini dalam kitab Hagai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini mau memberikan makna atau arti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Hagai itu sungguh-sungguh berasal dan bersumber dari Tuhan. Pesan-pesan firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Hagai itu serius dari Tuhan, dan serius pula Tuhan mau harus orang Israel yang melakukan itu. Dan sekaligus beginilah firman Tuhan semesta alam memiliki arti. Tuhan sedang memerintahkan orang Israel itu saat itu juga bertindak, melakukan firman Tuhan, yaitu dengan membangun kembali bait suci. Jangan pakai kata nanti. Jangan pakai kata kapan. Tidak bisa. Hari itu juga, detik itu juga. Itu arti beginilah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Hagai. Kalimat beginilah firman Tuhan berulang kali, saudara. Ambil contoh di Hagai pasal 1 ayat 2. Juga ayat 5. Ayat yang ke-7. Ditambah Hagai pasal 2 ayat 6. Ayat 23. Dan masih banyak lagi. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, ini juga memiliki makna yang dalam buat kita di zaman sekarang. Tuhan tidak hanya berbicara kepada Nabi Hagai, tapi Tuhan juga sedang berbicara kepada kita saat ini. Lewat kitab Hagai. Wah, Tuhan punya pesan yang kuat buat kita hari ini. Tuhan punya misi. Tuhan berikan tugas yang sangat mendesak untuk kita lakukan hari ini, saudara. Untuk kita lakukan. Untuk kita kerjakan. Apa itu? Sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Bagi yang sudah bertobat, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan.
sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh kita bekerja dan berkarya dan berbisnis dengan memuliakan nama Tuhan. Jangan tipu sana, tipu sini. Mendesak itu harus kita lakukan. Karena perintah itu langsung dari Tuhan. Itu arti kata beginilah firman Tuhan. Kita pakai. Bagian yang ketiga, menghubungkan kesulitan ekonomi dengan ketidaktaatan. Artinya Hage menjelaskan. Waktu bangsa Israel hanya sibuk memperkaya diri sendiri. Mereka lupa Tuhan dengan membangun kembali bait suci itu. Maka mereka mengalami kesulitan ekonomi. Hasil panen mereka bertambah hari, minggu, bulan, tahun semakin terpuruk. Sehingga pendapatan mereka mengalami kesulitan. Mengapa? Karena mereka sudah lupa pesan Tuhan. Karena mereka sudah lupa firman Tuhan untuk mereka lakukan dalam hal membangun bait suci. Pesan kuat buat kita hari ini, saudaraku. Sama seperti pesan Tuhan kepada orang Israel lewat kitab Hagai ini. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, dan kita hanya sibuk mencari cuan, hepeng, fulus, kita tidak lagi punya waktu untuk berdoa, baca firman, apalagi melakukan firman Tuhan. Kita tidak lagi mau memberikan waktu tenaga kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak mau lagi memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan lewat hidup yang kudus. Lewat persembahan uang yang sudah berikan Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita tidak mau berikan itu juga kembalikan itu kepada Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Memperlambat, mempersulit ekonomi kita. Karena kita tidak lagi memprioritaskan kepentingan dan maunya Tuhan dalam hidup kita. Saya seringkali mengingatkan setiap orang-orang saya layani. Misalkan para pengusaha-pengusaha yang saya layani seringkali mereka curhat. Pak Tony, kenapa ya Pak? Usaha saya ini dulu sangat luar biasa Pak. Pendapatan saya setiap bulan itu 2 kali lipat Pak. Tapi kok sekarang kok rasanya sulit Pak? Bahkan cenderung rasanya sudah nggak sanggup Pak. Cabang di tempat yang sana sudah tutup Pak. Yang di situ juga sudah tutup. Hanya ada tinggal satu lagi. Saya selalu ingat. Evaluasi kembali. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah mulai lupa Tuhan. Sudah mulai lupa Tuhan. Tidak lagi punya waktu untuk berdoa. Tidak lagi punya waktu baca firman juga melakukannya. Tidak lagi punya hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan mendukungnya dalam doa dan dana saya bilang. Ayo kembali kepada Tuhan. Saya percaya seperti kitab Hagai. Kalau kita kembali memprioritaskan apa menjadi kepentingan dan maunya Tuhan. Tidak sulit bagi Tuhan membuka keran-keran berkatnya. Bahkan bukan hanya sebatas keran berkatnya yang dibukakan. Tapi Tuhan curahkan berkat yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini penting kita pahami. Saya bersyukur keputusan saya jadi hamba Tuhan 28 tahun yang lalu. Tuhan buktikan. Bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun kehidupan saya tidak makin lebih sulit. Tapi makin dipermudah Tuhan. Makin diberkati, makin disertai oleh Tuhan. Bahkan berkat yang lain saya dapatkan dari Tuhan. Tuhan berikan saya anak yang luar biasa. Saya tidak pernah bisa bayangkan. Kalau saya mungkin tidak jadi hamba Tuhan, tidak mungkin anak saya dua-duanya diizinkan Tuhan masuk di ITB. Kalau bukan saya, kalau saya tidak serius dengan Tuhan sejak 28 tahun yang lalu. Belum tentu Tuhan kasih anak saya kuliah di ITB. Saudara. Tapi Tuhan kasih. Bahkan bukan hanya sekedar kuliah. 2 anak saya di ITB, dikasih Tuhan keistimewaan.
mereka dapat beasiswa 99%. Saya melihat itu hasil ketaatan saya sama Tuhan dan istri. Dari keputusan kami 28 tahun yang lalu sampai hari ini, kami konsisten melayani itu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau kita tidak mau mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam usaha bisnis, karir, pilih jalan taat sama Tuhan. Prioritaskan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan makan minum, pakaian Bapak Ibu dan saudara. Bagian yang keempat, karakteristik atau ciri khas kitab Hagai. Dorongan dan janji kemuliaan masa depan. Artinya, selain kitab Hagai memberikan teguran dan koreksi atas lambannya, lalainya orang Israel membangun kembali bait suci itu. Tapi juga ada dorongan Tuhan lewat kitab Hagai. Waktu mereka kembali semangat membangun kembali bait suci itu, Tuhan siap memberkati mereka. Tuhan siap memulihkan mereka, bukan hanya berkat di dunia ini, tapi berkat di surga Tuhan siapkan buat mereka. Berarti berkat itu 2 kali lipat, saudara-saudara. Ini juga saya kira penting kita maknai, kita imani. Waktu kita melakukan firman Tuhan dengan setaat-taatnya, berkat Tuhan itu tidak hanya berkat dunia yang kita dapat, tapi juga ada berkat di surga yang kekal yang terlama kita hidup. Pasti menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagian yang kelima adalah nubuatan tentang mesianis, tentang Yesus yang akan lahir melalui keturunan Raja Daud. Dalam hal ini Zerubabel. Ini memberikan sebuah pengharapan bagi orang Israel. Mereka tidak hanya diberkati oleh Tuhan selama hidup mereka di dunia ini. Juga tidak hanya diberkati secara jasmani, tapi diberkati sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Bagi kita orang percaya, 2 hal ini kita dapat dari Tuhan waktu kita memilih taat sama Dia. Maka sayang sebenarnya, kalau orang hanya sibuk memikirkan harta duniawi dan segala-galanya, itu tidak ada gunanya. Karena itu tidak bisa memberangkatkan dia, menjamin dia mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Maka saya mau dorong Bapak Ibu, kejarlah 2 berkat. Dengan cara bertobat dan taat sama Tuhan. Langsung 2 kita dapat. Berkat penyertaan di dunia ini, kita dapat berkat kehidupan yang tanpa sakit, tanpa penyakit, tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa pergumulan, tanpa penderitaan. Kita dapat hidup kekal di surga. Yang keenam, karakteristik atau ciri khas kita hadir adalah mari kita berorientasi. Mari kita fokus maksudnya di sini. Pada maunya Tuhan. Pada rencananya Tuhan. Pada jalannya Tuhan. Pada targetnya Tuhan. Bahkan kita jadikan targetnya Tuhan, maunya Tuhan di atas dari segala sesuatu dalam hidup kita. Karena kalau kita makin sibuk dengan Tuhan,